Hey everyone, jumpa lagi dengan aku Tri Pujastuti dengan NIM 1210255 dari kelas 2J Manajemen SDM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati. Nah, jadi pada video kali ini aku akan membahas materi terakhir dari mata kuliah Manajemen Inovatif dengan judul Implementasi Kinerja dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Yuk kita simak video berikut ini ya. Implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Tingkat kinerja. Yang pertama terdapat kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua terdapat kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, serta manajemen proses. Yang ketiga kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Ini dikemukakan oleh Ramler dan Brecht per tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku yang merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi dari tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. 6 aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas, 2. Kualitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Putaran waktu, 5. Penggunaan sumber daya, dan yang keenam yaitu biaya. Terdapat 4 jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang. Di sini terdapat pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak. Terdapat capaian sasaran dan tingkat pelayan. Yang ketiga ukuran reaksi. Terdapat penilaian rekan kerja dan pelanggan. Serta yang keempat ukuran waktu. Terdapat kecepatan respon serta jumlah sasaran. Terdapat 10 ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama kehandalan, 2 daya tanggap, 3 kompetensi, 4 akses, 5 kesopanan, ke-6 komunikasi, ke-7 kejujuran, ke-8 keamanan, ke-9 pengetahuan terhadap pelanggan, serta yang ke-10 yaitu terdapat bukti langsung. Yang kelima terdapat indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama produktivitas, 2 kualitas layanan, 3 responsivitas, 4 responsibilitas, serta yang kelima akuntabilitas. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut describer dalam Kamus Bantam English Dictionary per tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono per tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform. Berikut ini terdapat definisi kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Berikut ini terdapat 3 definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kedua, menurut Rudenbiar pada tahun 1981 yang menyatakan bahwasannya kinerja merupakan pencapaian hasil. Serta yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland pada tahun 1995 yang menyatakan kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi
pada tugas dan juga pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Nah, jadi di sini terdapat 6. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Serta yang terakhir yaitu harus sesuai dengan moral dan etika. Berikut ini terdapat 5 pekerjaan dan kinerja dalam organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, operasional. Yang keempat, sumber daya manusia. Serta yang kelima, keuangan. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus menghargai hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan sesegera mungkin. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Serta yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dengan jangka panjang.